hanya berupa seperangkat alat sholat, uang, dan perhiasan. Tapi di desa Sungsang Banyuasin, Sumatera Selatan, beda cerita nih. Mereka memiliki tradisi kalau calon pengantin pria harus menebus kerbau dengan harga yang fantastis. Gimana enggak? Satu kerbau harus ditebus dengan harga 100 juta rupiah. Wih! Menurut warga, tradisi kebudayaan ini sudah ada sejak tahun 1990. Beda di Sumatera, beda juga di NTT, teman. Saat melakukan pernikahan, tradisi upacara mereka disebut belis. Belis sendiri adalah prosesi upacara dengan mas kawin atau mahar berupa hewan ternak. Yang paling populer dan punya nilai yang tinggi adalah kerbau, teman. Namun, lagi-lagi gak sembarang orang yang bisa mempersembahkan kerbau sebagai mahar. Keren banget ya, maharnya gak tanggung-tanggung, tapi kerbau. Cakep. Nah, kalau di Toraja, Sulawesi Selatan, kerbau memang dianggap sebagai salah satu hewan yang sakral, teman. Di berbagai upacara adat, kerbau selalu hadir sebagai simbol kesejahteraan. Bahkan di acara pernikahan sekalipun, kerbau hadir sebagai mahar utama. Jumlah kerbau sebagai mas kawin juga beragam, antara 1 hingga 13 ekor, tergantung dari strata sosialnya. Wah, kalau 1 ekornya saja sudah mencapai puluhan juta, gimana kalau sampai 13 ekor ya? Otan pusing deh ngitungnya. Teman, di antara tradisi-tradisi yang menggunakan kerbau sebagai mahar, ternyata ada maksud dan tujuannya loh. Kerbau ternyata memiliki banyak manfaat bagi keluarga, terutama di bidang ekonomi. Kerbau bisa dimanfaatkan tenaga dan susunya. Belum lagi jika dipelihara, kerbau akan beranak pinak dan jumlahnya terus bertambah. Nah, jadi jika ada kebutuhan mendesak, kerbau bisa dijual dengan cepat karena memiliki nilai yang tinggi. Oh iya, mahar kerbau juga bisa sebagai simbol jika calon pengantin wanita sangat dihargai oleh calon pasangannya. Ayo, siapa nih nanti yang mau nikahnya dikasih mahar si kerbau? Selain sebagai mahar, di Desa Banyu Biru, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur juga ada tradisi yang melibatkan kerbau. Nama tradisinya adalah Gumbraan Mahesa, teman. Pelaksanaan tradisi Gumbraan Mahesa menjadi salah satu bentuk ungkapan rasa syukur para petani dan peternak kerbau. Tradisi ini sudah menjadi ritual tahunan saat musim panen tiba. Cakep! Selain kerbau, acara juga diisi dengan penyajian tumpeng lengkap dengan berbagai lauk pauknya. Meriah banget ya acaranya. Besok-besok undang Otan lagi ya. Nah, kalau di Poso, Sulawesi Tengah, Sobat Otan ini punya cerita apa ya? Kita tengok yuk. Wah, jernihnya. Ini toh yang namanya Danau Poso. Perkenalkan teman, mereka adalah Sobat Otan si kerbau dari Desa Tokilo, Sulawesi Tengah. Daerah ini memang menjadi salah satu sentra kerbau terbesar di Sulawesi Tengah. Jumlah kerbaunya mencapai ribuan ekor. Tuh, lihat aja, banyak banget kan? Kalau pagi hari kayak gini, biasanya mereka akan berkumpul di pinggir danau untuk berendam. Kamu kenapa, Sob? Kenapa kamu ngejar-ngejar paman itu? Ada dendam apa kamu sama si paman emangnya? Sudah, jangan ganggu paman itu lagi ya. Kasihan tuh sampai ketakutan gitu. Otan, tahu nggak? Kerbau di daerah ini tidak punya kandang. Ini dia kandangnya. Dari ujung sampai ke ujung. Nah, kalau ada orang asing datang, dia bukan menyerang ternyata. Dia lebih melihat ke botol air ini, dia kira air garam. Jadi dia suka banget sama air garam. Nah, lihat ya.
Kelihatan. Nah, kalau kita nggak mau dia terlalu dekat, angkat tangan satu aja. Udah. Kita syuting dulu ya. Oke. Oh, rupanya mereka terbiasa diberi air garam dengan botol, teman. Makanya siapapun yang membawa botol serupa pasti akan langsung dihadang oleh mereka. Berarti daya ingat kalian oke juga ya. Air garam merupakan salah satu sumber mineral yang baik untuk kesehatan tubuh kerbau. Tidak hanya untuk menambah nafsu makan, air garam juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh mereka loh. Tubuh kerbau tidak bisa memproduksi mineral secara alami, teman. Jadi untuk asupan tambahan, para pemilik kerbau akan datang setiap hari untuk memberi air garam. Kerbau yang sering didatangi pemiliknya akan jadi lebih jinak dan tidak takut pada orang yang baru mereka kenal. Sedangkan kerbau yang jarang dikunjungi pemiliknya akan terlihat lebih waspada dan takut sama orang baru, teman. Jadi jangan so akrab sama kawanan kerbau ini ya. Gak mau kan kalian diserang oleh ribuan kerbau berukuran jumbo seperti ini? Iyo, apa yang sedang kalian lakukan? Jorok tahu. Aduh, segitunya amat doyan sama air garam. Sampai sisa-sisa di muka temennya dijilatin gitu. Ampun deh. Loh? Pada mau kemana, Sob? Otan tahu ini. Iya, ini sudah siang. Apalagi kan kalau bukan mau cari makan. Tuh kan, apa Otan bilang? Di sini terdapat 300 hektar padang rumput, teman. Artinya di sini semua bebas digembalakan dan berlimpah rumput gratis. Woohoo! Makan all you can eat kamu, Sob. Pantesan gemuk-gemuk gitu ya. Pasti setiap hari mereka hanya sibuk makan dari pagi sampai malam. Kerbau di sini memang diternak tanpa kandang atau dilepas liarkan. Dengan dilepas liarkan di padang rumput, kerbau bisa mendapat beragam makanan yang mereka suka. Sobat Otan dari Desa Tokilo ini adalah kerbau dengan kualitas tinggi, teman. Ukuran tubuh dan tanduknya saja besar banget. Berat tubuhnya bisa mencapai 500 hingga 800 kg loh. Gede kan? Kerbau-kerbau ini biasa dikirim ke daerah Toraja loh, teman. Jadi gak usah diragukan lagi soal kualitasnya ya. Kerbau Tokilo sebagian besar berwarna abu-abu seperti kerbau pada umumnya. Tapi ada sebagian kecil yang berwarna putih alias bule. Kerbau bule memiliki bulu putih agak pink dan mata yang berwarna pink. Meskipun bule, ternyata ketika dijual, harga kerbau ini jauh lebih murah dari kerbau biasanya, teman. Jika kerbau biasa bisa mencapai harga 50 juta per ekor, kerbau bule hanya belasan juta rupiah saja tuh. Hal ini yang membuat sebagian besar masyarakat di Tokilo kurang senang ketika kerbau mereka melahirkan kerbau bule. Bagi mereka, kerbau bule kurang berharga dibandingkan kerbau biasa. Kasihan banget kamu, Le. Tapi setidaknya kamu tetap berharga kok di mata Otan. Kalau kerbau bule tidak diharapkan kehadirannya, berbeda dengan kerbau bule yang satu ini. Kerbau bule dengan corak hitam dan putih atau biasa masyarakat Toraja memanggilnya kerbau belang atau tedong bonga merupakan kerbau dengan nilai jual yang paling tinggi. Sobat Otan ini mahalnya bukan main. Harganya ratusan juta, bahkan bisa sampai 1 miliar rupiah, teman. Auto tajir nih kalau punya tedong bonga. Gak heran kalau ada yang punya kerbau belang, pasti mereka sudah disimpan atau dirawat di kandang di dekat rumahnya, supaya tidak ada yang berani mencurinya.
Meski ada ribuan ekor, kerbau-kerbau di desa Tokilo tidak ada yang dicap atau dipotong sedikit telinganya sebagai tanda pengenal. Soalnya kalau dicap atau dipotong telinganya, harga jualnya jadi lebih rendah teman. Tapi jangan khawatir, setiap pemilik kerbau di desa ini bisa membedakan kerbau milik mereka hanya dari wajahnya saja. Duh, gimana ngebedainnya ya? Kayaknya mereka semua sama. Sekarang aku mau antar Bapak ini, kita ngecek yang sakit ya Pak? Iya. Ya, ngecek kondisi-kondisi kerbau, barangkali ada yang sakit, bisa diurus sama Bapaknya. Kita harus naik motor guys, jauh banget. Untuk mengontrol ribuan kerbau di sini, para pemilik saling bergantian berpatroli untuk mengecek kesehatan kerbau-kerbaunya. Karena luasnya mencapai ratusan hektar, alhasil paman di sini biasa berpatroli menggunakan motor. Karena kalau berjalan kaki, yang ada nanti bisa gempor ya teman. Pak, ini bangkai nih Pak. Wah, apa itu? Sepertinya kita terlambat teman. Ini karena sakit kan? Di sini sudah ada beberapa tulang belulang kerbau. Ada juga kerbau yang kena racun di sini ya. Ya, hal ini bisa saja terjadi ya teman. Apalagi mereka diternak liarkan tanpa kandang. Meskipun sering dicek kesehatannya, tapi karena jumlahnya ribuan, pasti ada saja 1-2 ekor kerbau yang lolos dari pantauan. Semoga saja tidak ada kejadian seperti ini lagi ya. Tapi kok... Loh? Kok kaki Sobat Totan dijerat? Apa yang paman lakukan? Ayo lepaskan! Dia tidak bersalah, paman. Otan kira paman-paman ini orang baik, tapi ternyata dia memanfaatkan air garam kesukaan kerbau untuk mencoba menjebaknya. Lihat, dia sampai tidak bisa bergerak karena sudah diikat dan ditarik menjelang seperti ini. Sabar Sob, Otan coba cari bantuan. Loh, kok kamu bangun lagi Sob? Kamu gak apa-apa? Terus kenapa kamu gak coba kabur? Walah, ternyata benar. Kerbau itu memang milik paman itu, teman. Kerbau ini sengaja ditangkap dan dipasangkan tali karena memang sudah ada yang mau beli. Gak mungkin kan pembelinya disuruh datang ke tempat penggembalaan seperti ini? Selain lokasinya yang jauh, di sini kan terdapat ribuan kerbau. Nanti yang ada pembelinya malah kebingungan mau kerbau yang mana ya? Wah, rame banget. Ini warga satu kelurahan, ada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Semua pada mau kemana sih? Kok bisa-bisanya sih Dolpino sampai ketinggalan info gini? Oh alah, ternyata pada mau panen ikan ya? Dolpino ikutan atuh. Tapi ikut makannya aja ya kalau sudah selesai panen. BTW, ikan yang mau dipanen ini ikan apa sih? Loh, bukannya jawab kok pada malah asik sendiri. Oke deh, fine. Sepertinya Dolpino harus turun tangan untuk cari tahu deh. Ya ampun, yang ini mah pasti teman di rumah juga udah pada hafal. Siapa lagi kalau bukan ikan mas?
Panen ini bukan sembarangan panen teman. Ini namanya ngebalong maksud Dolpino. Tradisi ini punya tujuan untuk mempererat silaturahmi antar warga supaya ikrip gitu deh. Wah, di sana ada yang dapat tuh. Di situ juga. Wow, mantap. Makan besar kita habis ini. Teman, siapa sih yang gak tahu Sobat Dolpino ini? Kayaknya se-Indonesia pasti udah kenal deh sama kamu, Sob. Kayaknya bukan cuma kenal, tapi juga sering makan. Oh iya, ngomong-ngomong nih ya, di Indonesia ada varian jenis ikan mas yang baru loh. Ladies and gentlemen, Dolpino perkenalkan, ini dia ikan mas merah Najawa. Ikan mas merah Najawa ini murni pengembangan dari Balai Cangkringan Daerah Istimewa Yogyakarta, teman. Nama Najawa sendiri diambil dari Mina Jogja Istimewa. Mereka makin istimewa karena memiliki warna menyala pada sekitar tubuhnya. Keunggulan lainnya, ikan ini tahan banting. Eits, bukan dibanting-banting gitu ya maksudnya, tapi tahan terhadap berbagai penyakit. Kermak, Sob. Sebentar deh, sepertinya Dolpino sudah mencium bau-bau ikan bakar nih. Kita balik ke tempat panen tadi yuk sebelum kehabisan. Berangkat! Weh. Benar saja kan, Paman sudah mulai tuh bakar ikannya. Untung saja Dolpino belum telat. Manfaat dari ikan mas ini sabrek-abrek teman. Mulai dari menyehatkan mata, mencerdaskan otak, membantu pertumbuhan badan, dan masih banyak lagi deh. Gak cuma ikan bakarnya aja loh yang nikmat, tapi menu ikan mas pindang khas Priangan ini juga gak kalah lazis. Rasanya yang manis dan gurih membuat kita bakalan minta nambah berkali-kali. Teman, kalau biasanya ikan mas masih suka bau lumpur atau bau amis, yang ini sih dijamin aman. Soalnya nih, rempah yang dipakai juga beragam. Selain bisa memperkaya rasa, rempah-rempah tersebut juga bisa membuat ikan menjadi tidak bau lagi. Beuh, tambah nikmat deh makannya. BTW nih, selain lezat dan bikin kenyang, makan ikan mas juga bisa menjaga kulit agar tetap sehat dan kinclong loh. Ya iyalah, soalnya kan ikan mas kaya akan protein dan vitamin B12. Kandungan inilah yang dibutuhkan kulit agar bisa tetap cerah. So, rahasia kecantikan alami ini jangan sampai kalian lewatkan ya. Yuks sekarang kita sikat tuh ikan masnya. Pokoknya habisin, jangan sampai ada yang tersisa. BTW ada satu ikan yang juga sering dimirip-miripkan sama si ikan mas ini teman. Padahal mereka berbeda ya. Sudah tahu dong siapa? Yaps, dia adalah si ikan koi. Widih, ikannya gede-gede pisan. Panen raya ini mah namanya. Teman, ada yang tahu nggak ikan-ikan babon ini jenis apa? What? Ikan mas? Bukan. Ini ikan mahal teman. Bahkan harganya ada yang sampai nanti deh Dolpino kasih tahu ya. Sebelum lihat yang gede-gede, sekarang kita bantu Kak Zahra panen ikan yuk. Tapi sama anak-anak ini aja ya Kak. Teman, ikan yang mau kita panen adalah ikan koi. Untuk memanennya, kita membutuhkan beberapa orang karena kolamnya cukup luas. Loh.
Kok malah ada yang jatuh sih? Pasti gara-gara udah gak sabar. Ikan koi yang dipanen memiliki ukuran 10 hingga 15 cm. Nantinya ikan-ikan ini akan disortir berdasarkan ukuran dan kualitasnya. BTW, ini ikan bukan sembarang ikan. Ini adalah anakan koi dengan kualitas super kelas dunia. Kalian harus hati-hati ya, karena luka sedikit saja bisa rugi nih Dolpino. Paman deh. Setelah panen koi dengan ukuran kecil, sekarang kita panen dengan ukuran yang gak nyantai, alias jumbo. Weh, cuan gede dong nih. Teknik panen ikan koi ukuran besar kurang lebih sama dengan ukuran yang kecil teman. Tapi di kolam ikan besar saat panen tidak boleh terlalu banyak orang. Karena salah-salah ikan bisa stres. Kalau udah stres, pemiliknya juga bakalan ikutan stres. Tuh lihat teman, sekali jaring saja ratusan ikan sudah terangkat. Dalam satu kolam ukuran dewasa biasanya berisi 1000 hingga 1500 ikan koi. Lihat, ada satu ekor ikan yang besarnya gak kira-kira. Wah, juara banget deh ini. Satu ekor ikan jumbo ini memiliki panjang hingga 65 cm. Gimana? Sudah kaget belum teman? Kalau ini saja kalian sudah kaget, gimana nanti kalau Dolpino tunjukin ikan yang lebih jumbo? Bisa-bisa pingsan kalian. Teman, di Damiri Koi Cianjur ini punya kualitas ikan koi yang gak kaleng-kaleng. Bayangkan aja, indukan dari ikan koi yang ada di sini terbang langsung dari Jepang. Udah gitu ya, rata-rata indukannya adalah juara umum di All Champion Japan Koi Show. Tentu aja harganya gak masuk di akal dan bikin Dolpino pening. Ada yang bisa nebak? Coba ya, Dolpino kasih pilihannya. A. 1 juta rupiah, B. 50 juta rupiah, atau C. 100 juta rupiah. Ya, betul. Jawabannya salah semua. Harga indukan ikan koi di sini laku terjual hingga 27 miliar rupiah dalam lelang. Weh. Ini sih fix kelas berat taraf internasional. Teman, tidak semua ikan koi harus berada di kolam yang jernih. Karena pada dasarnya ikan adalah hewan liar yang hidup di alam bebas. Walau airnya keruh seperti ini, tapi kolam-kolam di sini memiliki tingkat pH yang baik loh. Sekarang kita coba ukur menggunakan alat ini ya. Lihat teman, hasil dari pH air dari kolam ini masih di angka 7. Itu artinya air di kolam ini masih tergolong baik dan layak untuk ikan. Kalau kalian mau mandi di sini juga boleh kok. Katanya sih bisa memperhalus kulit. Bener kan Kak Zahra? Nah, sesuai janji Dolpino yang tadi, sekarang Dolpino mau kasih lihat ikan koi dengan size terbesar yang gak kaleng-kaleng. Tuh kan, gede bener koinya. Sampai-sampai bak ukur saja langsung penuh tuh sama sobat Dolpino ini. Setelah diukur, panjang ikan koi ini adalah 95 cm alias hampir 1 meter. Wadidaw. Oh iya, Dolpino sekalian mau challenge Kak Zahra nih. Kira-kira agen Dolpino ini kuat gak ya angkat si koi raksasa ini? Lihat teman, Kak Zahra sampai kewalahan tuh. Udah Kak, jangan paksain Kak. Yang ada nanti malah sakit encok lagi. Tapi ada yang membuat Dolpino jadi sedih nih. Lihat deh, ada satu ikan yang terkena kutu pada sisiknya. Ini merupakan salah satu resiko ketika budidaya ikan di kolam lumpur teman. Tapi tenang, semua bisa teratasi kok. Caranya dengan melakukan tindakan operasi ya. Tapi bukan operasi besar kok.
Agar tidak berontak, pertama si ikan harus dibius terlebih dahulu. Tenang, ini aman kok dan sudah sesuai dengan prosedur. Kutu pada tubuh ikan dapat menghisap cairan lalu memasukkan racunnya. Lama-kelamaan tubuh ikan koi akan iritasi dan dampak yang paling parahnya bisa menyebabkan kematian. Biasanya kutu ini berada pada bagian sekitar sirip dan di bawah tubuh ikan. Syukurlah operasi sudah selesai dilaksanakan. Cepat sembuh kembali ya sob. Loh, siapa nih yang naruh 4 buah balok es di dekat kolam? Memangnya mau bagi-bagi es gratis ya? Kalau begitu, Dolpino daftar nomor 1 ya. Tapi kenapa sih naruhnya di pinggir kolam gini? Emangnya nggak ada tempat lain apa? Coba bayangin deh, kalau sampai balok-balok es ini jatuh dan menimpa si ikan koi. Bisa nangis bombay nih Dolpino. Wah! Itu ada Kak Agnes. Kebetulan sekali. Kak, tolong amankan balok-balok es itu ya. OMG, apa yang Kak Agnes lakukan? Kenapa semua balok esnya malah dijatuhkan ke dalam kolam? Sebenarnya ada apa dengan Kak Agnes? Tapi sebentar deh. Kalau dilihat-lihat, mereka kok anteng-anteng aja ya. Hei, sob, kalian gak kedinginan apa? Alah, Dolpino lupa nih. Ikan koi kan merupakan salah satu ikan air dingin. Di negara asalnya Jepang, koi bahkan bisa hidup di cuaca ekstrim yang dingin loh. Weh. Kalau Dolpino sih pasti udah pakai jaket double tuh. Otan mau kenalin nih sobat yang punya penampilan kece banget. Ya kayak Otan gitu deh. Tapi karena paras burung ini yang mempesona dan punya perilaku bersolek, muncullah mitos yang menghubungkan kepodang dengan ibu hamil. Sebagian masyarakat percaya kalau burung kepodang bisa memberikan keturunan dengan paras cantik dan tampan. Syaratnya adalah dengan cara memakan daging burung kepodang saat calon ibu sedang mengandung di usia ke-7 bulan. Ih, kok Otan jadi merinding ya? Tradisi ini cukup populer bagi masyarakat Jawa. Teman di rumah pernah dengar mitos ini? Atau pernah baca di internet? Coba kita tanya ke beberapa masyarakat yuk. Kira-kira pada tahu nggak ya tentang burung kepodang ini? Pernah deh kayaknya itu burung kepodang itu bisa nolak bala gitu nggak sih deh? Iya katanya kalau misalnya kita burung kepodang dipelihara di rumah itu bakal bisa nolak bala. Iya deh kayaknya itu. Kata orang sih bisa bikin anak jadi ganteng sama cantik. Makan kepodang supaya anak jadi cantik dan cakep itu hanya mitos aja ya. Masa burung secantik ini dimakan sih? Kan kasihan teman Otan. Tahu nggak sih, burung ini adalah maskotnya Jawa Tengah. Kepodang dijadikan sebagai maskot Jawa Tengah karena melihat sisi filosofinya, di mana kepodang karena aspek burungnya yang begitu indah, kemudian karakternya itu melambangkan keserasian, keharmonisan, dan akhlak budi pekerti yang istimewa. Wah, pantas saja Sob. Otan pikir juga gitu sih. Lihat kamu itu bawaannya adem, bikin hati senang. Gak salah sih kamu sampai dijadikan maskot Sob. Otan jadi iri.